Warta Jemaat Kebaktian Hari Minggu 14 Juni 2020. Jemaat kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubung dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan, Pendeta Dharma Wisata JBN MTH. Liturgi yang digunakan liturgi hari Minggu kedua versi darurat musibah corona model rumah tangga. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara online streaming di Facebook dan di YouTube dengan membuka video lengkap yang dibagikan di WhatsApp grup majelis, jemaat dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte atau persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu, Bendahara Saudari Diakon Rica Oktavianti, setiap hari kerja Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, atau ke Bank Kalteng dengan nomor rekening 1000201 052462, rekening Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu, dan mengirimkan foto resi atau bukti penyetoran. Mari kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang perlu, menerapkan protokol kesehatan, tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan. Kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Palangkaraya, 14 Juni 2020, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah hari Minggu di rumah masing-masing. Kita bersyukur meski di tengah ancaman pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, namun kita tetap dapat membangun persekutuan ibadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Mari kita memanfaatkan kesempatan ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita percaya di balik setiap pergumulan ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Tetaplah beribadah dan mempersembahkan syukur kepadanya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mazmur 18 ayat yang ke-20.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia memberkati kita. Namun, kita masih tidak dapat mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita mengaku dosa dan kelemahan kita. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukur kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Betapa mulia kasih-Mu Yesus.
Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga ke-15. Dengan perikop Allah mengulangi janji seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbati di Mare. Sedangkan ia duduk di pintu kemahnya waktu hari terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba ini. Biarlah diambil dari air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu." Jawab mereka, "Perbuatkanlah seperti yang kau katakan." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambillah 3 sekat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, memberikan kepada orang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka, dan di bawah itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku kembali tahun depan dan mendapatkan engkau pada waktu itu, Sarah. Istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemahnya yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawa Sarah dalam hatinya, katanya, "Berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuaku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Pembacaan untuk nas khotbah kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai Matius pasal ke-10 ayat yang ke-8. Dengan perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan mereka.
karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi kerja sedikit. Karena ia mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerjaan untuk tuaian." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus anak Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zeleut, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu ditulis oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kau menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Yang berbahagia ialah yang mereka mendengar firman Allah dan memeliharanya." Amin. Seperti warnanya
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Nas ini mengisahkan tentang belas kasih Yesus terhadap orang banyak dan pemanggilan 12 murid untuk melayani. Saudara-saudara, kalau kita ditanya mana yang lebih enak melayani atau dilayani, maka bisa jadi jawaban kita adalah dilayani, bukan melayani. Baiklah, saudara-saudara, ini tidak salah. Namun kecenderungan jawaban ini bisa jadi juga menjadi alasan beberapa orang untuk menghindari atau menolak dari pelayanan di dalam gereja. Kenyataan ini menyebabkan di beberapa jemaat mengalami persoalan dalam hal mencari tenaga guru sekolah minggu misalnya, atau kesulitan mencari tenaga pekerja yang mau membina pelayanan kategorial. Bahkan mungkin sulit mencari pekerja untuk menjadi penatua dan diakon, terutama di wilayah pedesaan. Saudara-saudara yang dikasihi, persoalan mencari pekerja di ladang Tuhan seperti ini nampaknya sudah menjadi perhatian Yesus pada saat ia mau melayani di tengah-tengah umatnya. Karena itu Yesus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Yesus sejak awal telah berbicara tentang pelayanan dan visi misi yang jauh ke depan. Untuk itu Yesus memilih 12 murid menjadi pekerja karena tuaian sangat banyak. Saudara-saudara, Yesus menyadari bahwa banyak orang mesti dilayani setiap hari. Ia membutuhkan bantuan orang lain untuk menolongnya, bukan karena ia tidak mampu dan tidak berkuasa untuk bekerja sendiri, tetapi agar sebanyak mungkin orang terlibat dalam melayani dan menjadi mitranya dalam pelayanan. Namun saudara-saudara, pemilihan murid ini nampaknya disiapkan oleh Yesus dengan beberapa persyaratan. Persyaratan itu antara lain, yang pertama, setiap murid tidak boleh memilih tempat pelayanan menurut yang mereka sukai atau membuat diskriminasi terhadap siapa yang mereka layani. Tetapi mereka ditugaskan untuk pergi kepada domba-domba yang hilang. Artinya setiap pekerja Tuhan harus berani pergi ke tempat yang benar-benar dibutuhkan, bukan ke tempat di mana si pekerja membutuhkan sesuatu. Kemudian persyaratan kedua adalah pelayanan harus memiliki tujuan sasaran yang jelas. Tujuan yang paling penting dikemukakan oleh Yesus dalam melayani ada di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang dikenal dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Di sana tertulis, pergi kepada segala bangsa di seluruh dunia dan menjadikan mereka pengikut-pengikutnya. Saudara-saudara, ada 3 kata kunci untuk mencapai sasaran dalam tugas ini, yakni mewartakan, membaptis, dan mengajarkan. Mewartakan dan menjadikan banyak orang menjadi pengikut Kristus itu memang tugas utama para pekerja di ladang Tuhan.
Namun saudara-saudara, ini baru permulaan, sebab menjadi pengikut bisa saja dalam arti simpatisan. Karena itu yang benar-benar percaya perlu dilanjutkan dalam tindakan lebih nyata lagi, yakni pembaptisan mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah itu adalah mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan. Persyaratan ketiga ialah melakukan pelayanan bukan hanya secara verbal yang berhubungan dengan pengetahuan, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari, seperti menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, dan menghibur orang yang mengalami kesusahan. Saudara-saudara, dalam kitab Injil kita menemukan bahwa Yesus ternyata lebih banyak melakukan pelayanan dalam tindakan seperti ini dibandingkan berbicara tentang Allah atau berkhotbah. Karena itu para murid diajak untuk melakukan pelayanan dalam bentuk nyata sebagai hal yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat di zaman itu. Mungkin saudara-saudara, para imam di zaman Yesus mengatakan bahwa agama terdiri dari upacara dan korban. Kemudian para ahli Taurat mungkin berkata bahwa agama lebih terdiri dari hukum dan peraturan. Tetapi bagi Yesus, bahwa agama adalah terdiri dari kasih yang menjelma dalam perbuatan. Saudara-saudara, berikutnya adalah persyaratan yang keempat dalam pelayanan ialah memberikan pelayanan atas dasar belas kasih. Pada ayat 36 disebutkan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara, pelayanan atas dasar belas kasihan artinya tidak hanya sekedar kasihan. Yesus tidak hanya kasihan, tetapi belas kasih yang mengandung empati. Artinya melakukan pelayanan tanpa pamrih, tanpa imbalan, bahkan cuma-cuma. Pelayanan berdasarkan belas kasih adalah mencerminkan dalam diri seseorang menyatu dua sifat keilahian, yakni keibuan dan kebapaan, atau maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas Allah tergambar dalam sikap kemahakuasaan, kekuatan, kehebatan, ketegasan, dan kedahsyatan. Seperti misalnya di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Ini adalah maskulinitas Allah. Sedangkan sifat feminitas Allah tergambar dalam sifatnya yang penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan seterusnya, seperti dalam Keluaran 34 ayat 6 atau dalam nas-nas Perjanjian Baru. Saudara-saudara, dalam teks Ibrani sangat jelas sifat feminitas Allah, yakni pada penggunaan kata rakhamin yang berasal dari kata rakham atau rakhem yang artinya gerakan rahim di perut ibu. Jadi pelayanan berdasarkan belas kasih adalah pelayanan yang didasarkan atas kasih dan kelembutan yang tulus, seperti kasih ibu terhadap jambang bayi yang berada dalam rahim, namun tetap tegas, kuat, dan berwibawa. Saudara-saudara, itulah 4 kriteria dalam pelayanan yang diajarkan oleh Yesus kepada kita.
Melalui firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua, mari kita melayani sesama dengan belas kasih dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan pada saat kita mau menjadi pekerjanya atau melayani. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Engkau telah berfirman, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu kami harus minta kepada yang empunya Tuhan agar mengirim para penuai, para pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang setia untuk melayani. Mereka yang tidak memilih tempat untuk melayani, yang memiliki sasaran yang jelas dalam pelayanan dan lebih banyak berkata-kata tentang perbuatan kasih. Terima kasih Tuhan, oleh firman-Mu kami selalu dikuatkan meskipun di tengah-tengah berkecamuknya pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Namun gereja selalu tetap siap untuk melayani di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Hari ini kami bersyukur karena kami dapat berdoa bersama-sama. Kami dapat mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Engkau memulihkan dan menguatkan mereka, agar mereka beroleh kesembuhan sesuai dengan harapan mereka. Dan bagi mereka yang menjauhkan diri dari persekutuan, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka, supaya mereka boleh kembali untuk bersama-sama dalam pelayanan. Bagi mereka yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini, Engkau berikan damai sejahtera, umur yang panjang dan kebahagiaan dalam keluarga. Bagi gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort dan jemaat, biarlah Engkau berkati agar melalui lembaga gereja ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk rencana sinode umum yang ada di Gunung Mas pada tahun 2020 ini. Bila Tuhan berkenan, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan semuanya boleh dilakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, jemaat gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada, di desa dan di kota, dimanapun mereka beraktivitas, bekerja. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga melalui pekerjaan inilah mereka boleh menerima berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini masih berjuang bersama-sama dengan orang-orang yang telah ditetapkan untuk memberikan keamanan dan kedamaian di negeri ini. Biarlah para pemimpin bangsa kami diberkati,
dari tingkat pusat hingga daerah, khususnya kami Kalimantan Tengah. Biarlah melalui para pemimpin kami, Tuhan boleh bekerja menghadirkan shalom di tengah-tengah masyarakat yang luas. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Janganlah kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ampuni dosa dan kesalahan kami, oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur pasal ke-50 ayat 23. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami akan menyerahkan persembahan sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkatinya agar dapat diperguna untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin.
bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.